Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai materi standar costing pada bagian setting standar and analyzing variances, atau dalam bahasa Indonesianya, biaya standar pada bagian pengaturan standar dan menganalisis varian. Namun sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Joyce Indriani Adan dengan NIM 222114102 dan teman-teman saya. Nama saya Nokia Levki Pratama Tarigan dengan NIM 222114105. Saya Yohana Setia Wijaningratri dengan NIM 222114106. Saya Katarina Indah Permawati dengan NIM 222114114. Pada presentasi kami kali ini, kami akan membahas beberapa materi. Yang pertama, kegunaan biaya standar. Kedua, menetapkan standar. Ketiga, menentukan standar produksi. Keempat, menentukan varian biaya standar. Kelima, variasi campuran dan hasil. Dan yang keenam, varian tanggung jawab dan kontrol. Pada materi yang pertama ini, kami akan membahas mengenai kegunaan biaya standar. Namun sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu biaya standar. Jadi, biaya standar adalah biaya yang telah ditentukan sebelumnya untuk memproduksi satu unit atau jumlah produk tertentu selama periode tertentu. Sistem biaya standar dapat digunakan sehubungan dengan biaya proses atau pesanan pekerjaan. Penetapan biaya standar paling mudah beradaptasi dengan lingkungan, dengan teknologi stabil dan produk homogen yang diproduksi. Penetapan biaya standar biasanya ditemukan di mana penetapan biaya proses digunakan. Contohnya adalah produsen minyak bumi dan produk kimia, perlengkapan bangunan, baja, dan minuman ringan. Penetapan biaya standar juga ditemukan di mana penetapan biaya pesanan digunakan untuk unit homogen yang diproduksi dalam kelompok pada setiap pekerjaan. Contohnya adalah produsen radio dan televisi, produk kertas, furnitur, dan makanan olahan. Biaya standar digunakan untuk yang pertama, menetapkan anggaran, yang kedua, mengendalikan biaya dengan memotivasi karyawan dan mengukur efisiensi operasi, ketiga, menyederhanakan prosedur penetapan biaya dan mempercepat laporan biaya, keempat, membebankan biaya ke persediaan bahan, barang dalam proses dan barang jadi, dan yang kelima, menetapkan penawaran kontrak dan menetapkan harga jual. Materi yang kedua yakni menetapkan standar. Dalam menghitung biaya standar membutuhkan standar fisik. Terdapat dua jenis standar, yaitu standar dasar dan standar saat ini. Standar dasar adalah tolak ukur yang dibandingkan dengan kinerja yang diharapkan dan yang sebenarnya. Standar saat ini terdiri dari tiga jenis. Yang pertama, standar aktual, yang diharapkan mencerminkan tingkat aktivitas dan efisiensi yang diharapkan. Yang kedua, standar normal, mencerminkan tingkat aktivitas dan efisiensi yang diharapkan. Ketiga, standar teoritis, mencerminkan tingkat aktivitas dan efisiensi ideal atau maksimal. Masih pada materi menetapkan standar. Pada standar material dan tenaga kerja, umumnya didasarkan pada kondisi normal saat ini. Kemungkinan perubahan harga dan tarif yang diharapkan dan mencerminkan efisiensi yang diinginkan. Standar biaya overhead biasanya didasarkan pada kondisi operasi normal, volume normal, dan efisiensi yang diinginkan. Pada menetapkan standar, keberhasilan sistem biaya standar bergantung pada keandalan, akurasi, dan penerimaan standar. Standar biasanya dihitung untuk periode 6 atau 12 bulan, meskipun terkadang digunakan periode yang lebih panjang. Standar harus diubah ketika kondisi yang mendasarinya berubah atau ketika penggunaan standar lama berhenti untuk mencapai tujuannya. Berikut contoh kartu biaya standar, bisa teman-teman lihat di buku akuntansi biaya halaman 400. Materi yang selanjutnya yakni menentukan standar produksi. Untuk menentukan standar yang diperbolehkan untuk setiap komponen biaya, kuantitas standar yang diperbolehkan per unit produk dikalikan dengan jumlah unit ekuivalen produk selama periode tersebut. Perhitungan ini harus mencerminkan tahap penyelesaian pekerjaan dalam proses. Karena salah satu penekanan standar adalah pengendalian biaya, maka standar produksi dihitung untuk periode produksi saat ini saja.
Sebagai contoh, diasumsikan bahwa ada 864 unit paksel dalam proses di Departemen Perakitan perusahaan manufaktur Wilton pada awal bulan. Setengahnya selesai untuk bahan baku dan sepertiganya selesai untuk tenaga kerja dan overhead pabrik. Selama bulan tersebut, 4.200 unit diselesaikan dan dipindahkan ke persediaan barang jadi. Ada 900 unit dalam proses pada akhir bulan. Selesai untuk bahan baku, dan 2/3-nya selesai untuk tenaga kerja dan overhead pabrik. Unit ekuivalen produk untuk setiap elemen biaya ditentukan sebagai berikut. Unit selesai dan ditransfer keluar periode ini pada bahan baku sebesar 4.200 dan pada biaya konversi sebesar 4.200. Dikurangi semua unit dalam persediaan awal pada bahan baku sebesar 864 dan pada biaya konversi sebesar 864. Menghasilkan ekuivalen unit setara dimulai dan diselesaikan periode ini pada bahan baku sebesar 3.336 dan pada biaya konversi sebesar 3.336. Ditambahkan unit setara yang diperlukan untuk menyelesaikan persediaan awal periode ini pada bahan baku sebesar 432 dan pada biaya konversi sebesar 575. Dan ditambahkan unit yang setara dalam persediaan akhir pada bahan baku sebesar 900 dan pada biaya konversi sebesar 600, yang menghasilkan ekuivalen unit produksi yang setara periode ini pada bahan baku sebesar 4.668 dan pada biaya konversi sebesar 4.512. Selanjutnya ada determining standard cost variance. Variance biaya standar digunakan dalam akuntansi biaya untuk membandingkan biaya standar atau biaya yang direncanakan atau diharapkan dengan biaya aktual yang dikeluarkan selama periode tertentu. Perbedaan antara biaya standar dan biaya aktual dikenal sebagai variance dan dapat memberikan wawasan berharga tentang efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan. Berikut adalah langkah-langkah untuk menentukan varians biaya standar. Yang pertama, tetapkan biaya standar. Tentukan biaya standar untuk setiap elemen biaya, misalnya bahan, tenaga kerja, dan overhead. Berdasarkan tolak ukur yang telah ditentukan sebelumnya, daya historis atau standar industri. Biaya standar ini mewakili biaya yang seharusnya dalam kondisi operasi normal. Yang kedua itu, kumpulkan data biaya aktual. Kumpulkan data biaya aktual untuk elemen biaya yang sama selama periode tertentu. Data ini dapat diperoleh dari catatan akuntansi, faktur, laporan pengajian, dan sumber relevan lainnya. Yang ketiga, hitung biaya standar. Kalikan biaya standar per unit dengan kuantitas aktual yang digunakan atau diproduksi untuk setiap elemen biaya. Misalnya, jika biaya standar per unit bahan adalah $5 dan kuantitas aktual yang digunakan adalah 1.000 unit, biaya standar untuk bahan adalah $5.000. Yang keempat itu menghitung biaya aktual. Kalikan biaya aktual per unit dengan kuantitas aktual yang digunakan atau diproduksi untuk setiap elemen biaya. Misalnya, jika biaya aktual per unit adalah bahan adalah $6 dan jumlah aktual yang digunakan adalah 1.000 unit, biaya aktual untuk bahan adalah $6.000. Yang kelima itu tentukan varians biaya. Hitung varians biaya dengan mengurangkan biaya standar dari biaya aktual untuk setiap elemen biaya. Ada beberapa jenis varians. Yang pertama itu selisih harga bahan. Selisih ini mengukur selisih antara harga sebenarnya yang dibayarkan untuk bahan dan harga standar per unit, dikalikan dengan kuantitas aktual yang digunakan. Yang kedua itu selisih kuantitas bahan. Selisih ini mengukur selisih antara jumlah aktual bahan yang digunakan dan jumlah standar yang diperbolehkan, dikalikan dengan harga standar per unit. Yang ketiga, varians tarif tenaga kerja. Varians ini mengukur perbedaan antara tarif tenaga kerja aktual per jam dan tarif tenaga kerja standar per jam, dikalikan dengan jam kerja aktual. Yang keempat, varians efisiensi tenaga kerja. Varians ini mengukur perbedaan antara jam kerja aktual dan jam standar yang diizinkan, dikalikan dengan tarif tenaga kerja standar per jam. Yang kelima, varians overhead. Varians overhead dapat dibagi lagi menjadi varians overhead variabel dan varians overhead tetap, tergantung pada sifat biaya. Varians ini dihitung mirip dengan varians material dan tenaga kerja, menggunakan tarif dan kuantitas aktual dan standar.
Baru di sini ada menganalisis varians. Setelah varians dihitung, analisislah untuk mengidentifikasi penyebab penyimpangan dari biaya standar. Varians dapat muncul karena faktor-faktor seperti perubahan harga pasar, inefisiensi proses produksi, penyimpangan dari standar yang direncanakan, atau faktor operasi lainnya. Ambil tindakan yang tepat. Berdasarkan analisis varians, ambil tindakan yang diperlukan untuk mengendalikan biaya dan meningkatkan efisiensi operasional. Ini mungkin melibatkan menyelidiki penyebab varians yang tidak menguntungkan, menerapkan tindakan korektif, menyesuaikan biaya standar masa depan, atau merevisi proses produksi. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, perusahaan dapat melacak dan mengelola kinerja biaya, mengidentifikasi area untuk perbaikan, dan membuat keputusan untuk meningkatkan profitabilitas dan efisiensi. Kemudian, saya akan menjelaskan mix and yield variance. Penetapan biaya produk standar memerlukan penentuan standar harga dan kuantitas di banyak industri. Khususnya jenis proses campuran bahan dan hasil bahan memainkan peran penting dalam biaya produk akhir, pengurangan biaya, dan peningkatan laba. Standar spesifikasi bahan umumnya ditetapkan untuk berbagai tingkatan dan jenis bahan. Dalam kebanyakan kasus, spesifikasi didasarkan pada uji laboratorium atau teknik. Biaya komparatif dari berbagai kelas bahan digunakan untuk menemukan campuran bahan yang memuaskan, dan perubahan sering dilakukan bila memungkinkan untuk menggunakan kelas yang lebih murah. Selain itu, pengurangan biaya yang substansial terkadang dicapai dengan meningkatkan hasil produk yang baik. Kadang-kadang, trade-off yang dapat terjadi, misalnya penghematan biaya yang dihasilkan dari penggunaan kelas bahan yang lebih murah, dapat menghasilkan hasil yang lebih buruk. Sebuah program analisis varians mengidentifikasi dan mengevaluasi sifat, besarnya, dan penyebab varians campuran dan hasil merupakan bantuan untuk manajemen operasi. Selanjutnya adalah mix variance. Setelah spesifikasi standar ditetapkan, varians yang mewakili perbedaan antara biaya standar, baik bahan formula dan biaya standar bahan yang benar-benar digunakan dapat dihitung. Varians ini umumnya dikenal sebagai mix variance, atau campuran yang merupakan hasil pencampuran bahan-bahan dasar dalam rasio yang berbeda dari spesifikasi material standar. Dalam pabrik wol misalnya, proporsi standar dari kualitas wol untuk setiap nomor benang tercermin dalam biaya campuran standar. Kemudian, untuk industri seperti tekstil, karet, dan bahan kimia, yang produknya harus memiliki kualitas kimia atau fisik tertentu, terkadang merasa ekonomis untuk menggunakan kombinasi bahan dasar yang berbeda dan tetap menghasilkan produk yang sempurna. Kemudian, misalnya pada kain katun, perubahan campuran kapas dari berbagai belahan dunia dapat mengurangi biaya dan meningkatkan keuntungan. Dalam banyak kasus, campuran baru disertai dengan hasil produk akhir yang menguntungkan atau tidak menguntungkan, sehingga sulit untuk menilai dengan besar asal varians. Mix varians ini yang menguntungkan, misalnya, dapat diimbangi dengan varians hasil yang tidak menguntungkan atau sebaliknya. Selanjutnya adalah mix variance. Setelah spesifikasi standar ditetapkan, varians yang mewakili perbedaan antara biaya standar, baik bahan formula dan biaya standar bahan yang benar-benar digunakan dapat dihitung. Varians ini umumnya dikenal sebagai mix variance, atau campuran yang merupakan hasil pencampuran bahan-bahan dasar dalam rasio yang berbeda dari spesifikasi material standar. Dalam pabrik wol misalnya, proporsi standar dari kualitas wol untuk setiap nomor benang tercermin dalam biaya campuran standar. Kemudian, untuk industri seperti tekstil, karet, dan bahan kimia, yang produknya harus memiliki kualitas kimia atau fisik tertentu, terkadang merasa ekonomis untuk menggunakan kombinasi bahan dasar yang berbeda dan tetap menghasilkan produk yang sempurna. Kemudian, misalnya pada kain katun, perubahan campuran kapas dari berbagai belahan dunia dapat mengurangi biaya dan meningkatkan keuntungan. Dalam banyak kasus, campuran baru disertai dengan hasil produk akhir yang menguntungkan atau tidak menguntungkan,
sehingga sulit untuk menilai dengan besar asal varians. Mix varians ini yang menguntungkan, misalnya, dapat diimbangi dengan varians hasil yang tidak menguntungkan atau sebaliknya. Kemudian selanjutnya adalah yield variance. Yield dapat didefinisikan sebagai jumlah produk yang diproduksi dari jumlah bahan tertentu. Yield varian adalah hasil dari perolehan hasil yang berbeda dari apa yang diharapkan dari input aktual. Misalnya dalam kasus pemurnian gula, kehilangan hasil normal berkembang karena dibutuhkan sekitar 102,5 pon sukrosa dalam bentuk gula mentah. Untuk menghasilkan 100 pon sukrosa dalam gula rafinasi, bagian dari sukrosa ini muncul sebagai molase blackstrap, tetapi sebagian kecil hilang sama sekali. Kemudian dalam industri pengalengan, biasanya memperkirakan hasil yang diharapkan dari nilai per ton buah yang dibeli atau dikirim ke pabrik. Hasil aktual dibandingkan dengan yang diharapkan dan dievaluasi dalam hal biaya. Jika hasil aktual menyimpang dari persentase yang telah ditentukan sebelumnya, biaya dan laba akan berbeda. Selanjutnya adalah illustration of mix and yield variance. Di sini untuk mengilustrasikan perhitungan varian yield dan mix, asumsikan perusahaan Spring Mint memproduksi permen karet dan menggunakan sistem biaya standar. Spesifikasi produk standar dan biaya untuk 1000 pon permen karet adalah sebagai berikut. Bisa dilihat di sini. Kemudian produksi 1000 ton permen karet membutuhkan 1200 pon bahan mentah. Oleh karena itu, hasil yang diharapkan adalah 1000 pound dibagi dengan 1200 pound atau 5/6 masukan. Kemudian dari gambar di sini bisa dilihat dari buku akuntansi biaya halaman 410 bahwa produksi akhir aktual untuk Januari adalah 200.000 pound. Kemudian varian bahan untuk bulan Januari terdiri dari yang pertama varian harga, varian campuran, varian hasil, dan varian kuantitas. Perusahaan menghitung varians harga bahan sebagai berikut dan mengakui varians ini ketika bahan tersebut dibeli. Bisa dilihat dari gambar yang di bawah. Kemudian dari buku akuntansi halaman 411 lanjutannya. Dari gambar di atas, varians hasil terjadi karena produksi aktual sebesar 200.000 pounds melebihi hasil yang diharapkan sebesar 192.500 pounds atau 5/6 dari 231.000 pounds. Untuk perbedaan hasil sebesar 7.500 pounds. Perbedaan hasil dikalikan dengan biaya bahan standar sebesar $30 per pon. Dengan keluaran sama dengan keuntungan menghasilkan varian sebesar $2.250. Kemudian pada gambar di bawah, varians jumlah bahan total juga dapat ditentukan dengan membandingkan jumlah aktual input pada harga standar sebesar $58.050 ditambah dengan 39.250 ditambah 15.200 kemudian ditambah 3.600 dengan kuantitas output aktual pada biaya bahan standar untuk output $60.000. Kemudian 20.000 pound dikali $30.000 untuk total varians yang menguntungkan sebesar $1.950. Varians campuran dan hasil memisahkan varians kuantitas menjadi dua yang bisa dilihat dari gambar yang paling bawah. Lalu materi berikutnya ada tanggung jawab dan pengendalian varian. Manajemen meneliti perbedaan dalam upaya untuk menentukan mengapa hal tersebut terjadi dan tindakan korektif apa yang dapat diambil jika perusahaan mengalami hal tersebut. Tidak ada pengganti untuk pengawasan yang kompeten, tetapi pelaporan ada varians yang dapat menjadi bantuan yang berharga untuk kontrol pengawas. Namun, manajemen harus menyadari bahwa penjelasan untuk varian memiliki kegunaan yang terbatas dalam meningkatkan pengendalian biaya di masa depan.
karena penjelasan jarang menyarankan tindakan korektif apa yang harus diambil oleh perusahaan. Jika pengendalian biaya menjadi efektif, hasil tindakan korektif harus diukur dan dilaporkan. Luasnya penyelidikan varians harus didasarkan pada perbandingan perkiraan biaya pembelian. Jika biaya yang harus dihemat dari investigasi varian dan pengambilan tindakan korektif diharapkan melebihi biaya pembuatan investigasi. Manajemen harus menyelidiki untuk menentukan penyebab varians. Varians harus diidentifikasi dan dilaporkan kepada manajemen sesering mungkin secara ekonomis. Semakin dekat dan pelaporan ke perusahaan, semakin efektif pula tindakan perbaikan dan semakin besar pula jumlah biaya yang dapat dihemat. Lalu yang berikutnya, penyebab varians. Kontrol harga dapat dicapai dengan mendapatkan beberapa sumber. Contohnya seperti membeli dalam jumlah ekonomis, memanfaatkan diskon pembelian, dan memilih cara pengiriman yang paling ekonomis. Namun, kondisi ekonomi dapat mempengaruhi perubahan harga yang tak terduga oleh pemasok, mungkin berada di luar kendali departemen, dan mungkin disebabkan oleh inflasi yang tak terduga. Kelebihan atau kekurangan jumlah yang tersedia di pasar, atau pembelian yang beruntung. Dengan demikian, varian harga material lebih merupakan keukuran kemampuan untuk harga daripada kegagalan untuk membeli pada harga yang telah ditentukan. Faktor internal seperti pesanan yang terburu-buru maka dapat menyebabkan harga tersebut menjadi mahal. Karena hal tersebut dapat mempengaruhi pengiriman yang sangat cepat. Lalu, varian yang lain adalah varian kuantitas material. Dihasilkan dari banyak penyebab. Dan penyebab harus diidentifikasi jika varian ingin dikendalikan, dan laporan varian harus disiapkan berdasarkan departemen dan harus mencantumkan varian kuantitas bahan untuk setiap item bahan yang digunakan selama periode tersebut. Lalu yang kedua, variasi efisiensi tenaga kerja. Hal tersebut terjadi karena berbagai alasan. Alasannya termasuk kekurangan bahan yang rusak, pekerja yang tidak berpengalaman, mesin yang aus dan usang. Lalu yang ketiga ada varian overhead pabrik. Muncul dari bagian overhead variabel dan tetap perhitungan varian yang dibahas pada periode sebelumnya. Akan memisahkan varian dapat dikontrol dari varian kapasitas. Variasi volume yang merupakan ukuran kapasitas yang digunakan dapat dihasilkan dari efisiensi produksi atau dari tindakan yang diambil oleh manajemen eksekutif. Teman-teman bisa baca sendiri di buku akuntansi biaya yang bahasa Inggris. Di situ lebih lengkap. Lalu, materi yang berikutnya ada batas toleransi untuk kontrol varian. Untuk mengilustrasikan penggunaan batas toleransi, misalkan biaya pemeliharaan bersifat semi-variabel dan diperkirakan dengan metode kuadrat terkecil. Kesalahan standar perkiraan biaya pemeliharaan adalah $750. Berdasarkan analisis statistik data dari 30 bulan terakhir, sebuah sampel dari 30 pengamatan cukup besar untuk memperlakukan biaya pemeliharaan sebagai terdistribusi normal dan mengabaikan baik faktor koreksi untuk sampel kecil maupun distribusi 1 yang dibahas dalam materi sebelumnya. Setiap varian yang melebihi 95% estimasi selang kepercayaan, interval kepercayaan adalah perkiraan perawatan plus atau minus 2 kali kesalahan standar sebesar $750. Jika tunjangan anggaran pemeliharaan berdasarkan aktivitas aktual $12.500, tetapi biaya pemeliharaan aktual adalah $14.300, maka varian pengeluaran untuk biaya pemeliharaan adalah $1.800. Itu dari $14.000 dikurangi $12.500. Tidak menguntungkan. Varian pengeluaran yang tidak menguntungkan melebihi kesalahan standar kita. Standar perusahaan itu 2 dikali $750.
Jadi penyebab varian harus diselidiki. Jika pemeliharaan aktual hanya 13.800 US dollar, varian pengeluaran yang tidak menguntungkan menjadi 1.300 US dollar. Karena 1.300 US dollar kurang dari 2 kesalahan standar. Penyelidikan tidak diperlukan. Namun, jika varian yang tidak menguntungkan tetap ada pada periode berikutnya, maka penyebabnya harus diperiksa karena varian tersebut akan signifikan dalam jangka waktu yang panjang. Lalu, materi berikutnya, varian yang terlalu menekankan. Penekanan yang berlebihan pada variasi harga dapat mengakibatkan sejumlah besar biaya yang rendah dan memiliki tingkat persediaan yang tinggi, dan kualitas bahan dan suku cadang yang buruk. Untuk menghindari varian harga yang tidak menguntungkan, pembelian harus banyak sumber yang murah yang tersedia yang dapat digunakan satu sama lain untuk mendapatkan harga yang serendah mungkin, atau bisa digunakan untuk membandingkan harga yang paling rendah yang mana. Untuk menekankan harga pembelian dapat memanfaatkan seperti diskon pembelian yang tersedia, membeli harga yang paling rendah. Sebagai konsekuensi dari praktik ini, persediaan cenderung menjadi terlalu besar, yang pada gilirannya menyebabkan biaya penyimpanan yang sangat tinggi. Ketika harga menjadi pertimbangan utama, kualitas dapat diabaikan, menghasilkan produk yang buruk, atau membuat produk cacat, dan pengerjaan ulang yang berlebihan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.